Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Panji Parman SE MAK. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Reja Pahruroji dan Kartika Rianti. Di sini kami akan membahas bab 7 mengenai penganggaran modal atau analisis usulan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Pahruroji, NPM D2 21746. Di sini saya akan menjelaskan tentang menaksir aliran kas. Dalam analisis keputusan investasi, ada beberapa langkah yang akan dilakukan. 1. Menaksir aliran kas dari investasi tersebut. 2. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbangan. 3. Mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, dan IRR. 4. Mengambil keputusan diterima atau tidak. Dalam menaksir aliran kas, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 1. Aliran kas versus keuangan akuntansi. Fokus dari manajemen keuangan dan investasi adalah kas, bukan keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi tidak selalu berarti aliran kas. Sebagai contoh, penjualan dengan barang yang dikreditkan, sehingga belum ada kas masuk. Item biaya tertentu seperti depresiasi juga tidak melibatkan kas. Contoh, perusahaan mempunyai usulan investasi. Perkiraan laporan laba rugi tahunan adalah sebagai berikut. Di sini ada perbandingan cash flow dan laporan laba rugi akuntansi. 1. Kolom laporan laba rugi. Penjualan biaya tunai 150.000 dikurang depresiasi 120.000. Laba sebelum pajak 30.000. Pajak 40% 12.000. Jadi laba setelah pajaknya 18.000. Di kolom kas masuk atau keluar, penjualan biaya tunai 150.000 dikurang kas 70.000 dikurang pajak 40% 12.000, laba setelah pajaknya jadi 68.000. Dengan hanya memasukkan item-item kas, aliran kas yang masuk adalah 68.000 per tahun. Kaitan antara laba setelah pajak, depresiasi, dan aliran kas bisa dituliskan sebagai berikut. Cara mencari aliran kas sama dengan laba setelah pajak tambah depresiasi. Berarti 18.000 ditambah 50.000 menjadi 68.000. 2. Incremental cash flow. Aliran kas yang akan kita perhitungkan adalah aliran kas yang muncul karena keputusan menjalankan investasi yang sedang dipertimbangkan. Aliran kas yang tidak relevan tidak akan masuk ke dalam analisis. Aliran kas yang relevan tersebut sering diberi nama instrumental cash flow. Contoh dari aliran kas yang tidak relevan adalah sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah tertanam atau hilang. Contoh dari sunk cost adalah biaya feasibility study atau studi kelayakan, biaya riset pemasaran. Biaya tersebut sudah keluar pada waktu analisis investasi dilakukan. Biaya kesempatan adalah item lain yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, jika suatu usulan investasi dilakukan dan investasi tersebut akan menggunakan gudang tersebut sebenarnya bisa disewakan. Karena digunakan oleh proyek baru tersebut, gudang tersebut tidak bisa disewakan. Dengan demikian, sewa yang hilang tersebut harus masuk sebagai elemen biaya. 3. Fokus pada keputusan investasi. Dalam analisis investasi, fokus kita adalah pada aliran kas yang dihasilkan melalui keputusan investasi. Aliran kas yang dihasilkan dari keputusan pendanaan harus dikeluarkan dari analisis. Alasan lainnya adalah keputusan pendanaan masuk ke dalam perhitungan tinggi discount rate yang dipakai, atau WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Jika biaya bunga juga dimasukkan dalam perhitungan aliran kas, maka akan terjadi proses double counting atau perhitungan ganda. Kas masuk dikurangi biaya bunga
Sementara kas masuk didiskontakan dengan WACC yang memasukkan keputusan pendanaan. Dengan kata lain, efek keputusan pendanaan hanya akan terlihat di tingkat diskon rate, bukan pada perhitungan aliran kasnya. Di samping ada tabel perbandingan basis cash flow dan laporan laba rugi akuntansi dengan memasukkan bunga. Perhitungan aliran kas yang mengeluarkan efek bunga atau pendanaan. Cara mencari aliran kas. Laba bersih ditambah depresiasi ditambah 1 kurang tingkat pajak dikali bunga. Contohnya 6.000 ditambah 50.000 ditambah 1 kurang 0,4 dikali 20.000 sama dengan 68.000. Keputusan pendanaan tidak masuk ke perhitungan aliran kas dalam analisis investasi. Jenis-jenis aliran kas berdasarkan dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, aliran kas biasanya digolongkan ke dalam 3 jenis. 1. Aliran kas awal atau initial cash flow. Aliran kas awal terjadi pada awal kegiatan investasi. Biasanya diasumsikan pada tahun ke-0 atau sebelum investasi dilakukan. Aliran kas tersebut biasanya masuk ke dalam aliran kas keluar. Dipakai untuk investasi pada aktif tetap dan investasi pada modal kerja. 2. Aliran kas operasional atau operational cash flow. Jika aktiva tetap, misal pabrik, sudah berdiri, investasi mulai menghasilkan aliran kas masuk, misal penjualan. Aliran kas operasional biasanya merupakan aliran kas masuk yang diperoleh setelah perusahaan beroperasional. Biaya yang dikeluarkan, misal biaya promosi dan biaya operasional lainnya, jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kas masuk. Investasi modal kerja biasanya juga dilakukan pada tahun-tahun ini. Ada kemungkinan perusahaan melakukan perbaikan signifikan pada aktiva tetapnya, misalnya overhaul atau pergantian mesin. Dalam situasi semacam ini, ada kemungkinan kas keluar lebih besar dibandingkan dengan kas masuk. 3. Aliran kas terminal atau terminal cash flow. Aliran kas terminal terjadi pada akhir proyek investasi. Biasanya ada 2 item yang terjadi pada akhir proyek. 1. Penjualan nilai residu aktiva tetap. Dan 2. Modal kerja kembali. Pada akhir proyek, ada kemungkinan aktiva tetap masih mempunyai nilai pasar. Sisa tersebut kemudian bisa dijual dan menghasilkan kas masuk pada akhir proyek. Investasi modal kerja biasanya diasumsikan kembali lagi pada akhir proyek pada tingkat 100%. Investasi modal kerja tidak didepresiasikan setiap tahun. Dalam situasi yang lebih realistis, investasi modal kerja mungkin tidak kembali 100% pada akhir proyek. Ilustrasi perhitungan aliran kas suatu usulan investasi. Suatu produk akan diluncurkan dengan jangka waktu 5 tahun. Berikut ini informasi yang relevan. Biaya investasi sebesar 100.000, depresiasi selama 5 tahun, per tahunnya adalah 16.000. Pada akhir proyek, aset tersebut diperkirakan bisa dijual dengan harga 30.000. Jika dilaksanakan, proyek akan memakai fasilitas gudang, bisa dijual dengan harga 150.000. Nilai buku saat ini 140.000. Pada akhir proyek, gudang bisa dijual dengan harga 150.000. Nilai buku saat itu diperkirakan 130.000. Investasi untuk modal kerja adalah 10.000, 15.000, dan 15.000 pada tahun ke-0, 1, dan 2. Sebelum proyek tersebut diluncurkan, perusahaan akan melakukan tes pasar dan menghabiskan biaya 20.000. Produk baru tersebut akan memakan pangsa pasar produk lama. Kerugian yang dialami karena kanibalisasi tersebut diperkirakan 5.000 per tahun selama 5 tahun. Penjualan diperkirakan 300.000 per tahun. Biaya operasional diperkirakan 50.000 per tahun. Penjualan dan biaya operasional diasumsikan berupa kas. Pajak adalah 40%. Untuk proyek tersebut, perusahaan meminjam sebesar 50.000 dengan tingkat bunga 20% per tahun.
Biaya modal rata-rata tertimbangan atau discount rate adalah 20%. Di samping ada tabel perhitungannya. Setelah kita menghitung aliran kas dari kegiatan operasional, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi item aliran kas lainnya yang relevan. Tabelnya ada di samping. Setelah aliran kas diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi aliran kas tersebut dengan beberapa kriteria penilaian investasi untuk menentukan apakah investasi layak dilaksanakan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Yang pertama ada kriteria penilaian investasi dan kriteria investasi dalam praktek. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kriteria penilaian investasi. Nah, ada beberapa kriteria yang bisa dipakai untuk mengevaluasi rencana investasi, yaitu yang pertama ada payback period. Payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash inflow. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasikan, semakin baik suatu investasi. Jadi apa sih itu payback period? Jadi payback period itu untuk melihat seberapa lama investasi itu bisa kembali. Nah, untuk cara menghitungnya, kita lihat di sini. Saya akan mengevaluasi aliran kas yang sudah akan saya hitung sebelumnya. Angka di atas ini itu penyajian tahunnya, yang di bawah itu aliran kas untuk tahun yang berkaitan. Nah, untuk menghitung payback periodnya, kita cari dulu di tahun 0 itu kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan modal sebesar minus 256. Nah, di tahun pertama kita mendapat pendapatan sebesar 136,4. Di tahun 0 tadi kita mengeluarkan modal minus 256, digeser ke tahun pertama dan dijumlahkan dengan pendapatan tahun pertama, yaitu 136,4. Dijumlahkan menjadi minus 119,4. Nah, karena masih minus, kita lanjut ke tahun kedua. Tahun kedua kita masih mendapat pendapatan sebesar 136,4. Nah, di hasil tahun pertama tadi, yaitu min 119,4, itu digeser kembali ke tahun kedua dan dijumlahkan dengan pendapatan tahun kedua sebesar 136,4 dan mendapatkan hasil 16,8. Sudah menjadi positif, berarti kita sudah kembali modal. Periodnya. Nah, kita kan tadi jadi kita kembali modal antara tahun 1 dan kedua. Nah, kita mencari di 1 tahun berapa bulan kita kembali modal. Nah, untuk menghitung payback periodnya, yaitu 1 kita diambil dari sini, karena di antara 1 dan 2 ditambah 119,4 itu dari minus terakhirnya dibagi dengan 136,4 itu cash flow di tahun setelah minus. Nah, jadi 1 ditambah 0,88. Jadi hasilnya 1,88. Jadi payback periodnya adalah 1,88 tahun. Yang kedua ada discounted payback period. Discounted payback period adalah salah satu rumus payback period yang berfungsi untuk memperhitungkan nilai waktu uang, atau bisa disebut dengan metode yang mempertimbangkan time value of money. DPP hampir sama dengan payback period, namun tidak seperti payback period yang tidak memperhitungkan cost of capital. Dalam memperhitungkan DPP ini akan mempertimbangkan cost of capital sebagai diskontednya. Namun, metode payback period cenderung menjadi lebih lama jika menggunakan DPP karena nilai uangnya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dengan metode ini, aliran kas di present value-kan sebelum dihitung payback periodnya. Bisa kita lihat di sini. Ini masih aliran kas yang tadi kita bahas. Nah, untuk menghitung discounted payback period, aliran kas ini harus di present value kan. Ini rumus present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R atau cost of capital atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal, pangkat N atau tak. Nah, setelah
aliran kas tadi di present value kan akan mendapatkan hasil ini, lalu dihitung kembali seperti payback period sebelumnya, hitungnya sama saja. Nah, setelah dihitung discounted payback periodnya, kita akan mendapat hasil akhir yaitu 2,54 tahun. Yang ketiga ada accounting rate of return atau ARR. ARR ini adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari suatu investasi. Nah, dengan kata lain, ARR ini itu menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Dengan perhitungan ARR, investor dapat menganalisis resiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apakah penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat resiko yang akan terjadi. Nah, untuk rumus ARR atau pengembalian akuntansi dihitung dengan membagi pendapatan dari investasi dengan biaya investasi. Hasil dari perhitungan ARR ini biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Pada umumnya, kedua angka ini adalah angka tahunan atau rata-rata angka tahunan. Namun bisa juga menggunakan angka bulanan atau mingguan tergantung kebutuhan. Nah, untuk contoh perhitungannya saya akan bahas di contoh soal. Selanjutnya ada net present value. Net present value adalah present value aliran kas masuk dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Jika NPV lebih dari 0, usulan investasi diterima. Jika NPV kurang dari 0, usulan investasi itu ditolak. Nah, untuk menghitung NPV-nya di sini diketahui R sama dengan 20%, langsung dimasukkan ke dalam rumus NPV yaitu C1 per 1 tambah R pangkat 1 dan seterusnya dikurangi CO atau nilai investasi awal pada tahunan ke 0. Nah, sudah. Lalu kita masukkan angka-angka di setiap aliran kasnya per tahun, lalu ditambahkan dan dikurangi nilai investasi awal pada tahun ke 0 akan menghasilkan ini 513,5 dikurangi 256 sama dengan positif 257,5. Karena nilai NPV-nya positif 257,5 maka dan lebih dari 0, maka usulan investasi tersebut diterima. Yang kelima ada internal rate of return atau bisa disebut dengan IRR. Ini adalah tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar. Untuk keputusan investasinya, jika IRR lebih dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka usulan investasi diterima. Jika IRR kurang dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka usulan investasi tersebut ditolak. Yang selanjutnya ada kaitan antara NPV dengan IRR. Nah, IRR adalah discount rate yang membuat NPV sama dengan 0. Kaitan antara keduanya tersebut bisa dilihat pada bagian berikut ini. Nah, perhatikan bahwa kurva IRR adalah non-linear atau tidak bergaris lurus. Perhatikan bahwa IRR adalah discount rate yang membuat NPV sama dengan 0, atau PV aliran kas keluar sama dengan PV aliran kas masuk. Jika IRR di atas discount rate, maka NPV akan mempunyai angka positif. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari discount rate, maka NPV akan bernilai negatif. Dengan demikian, secara umum, kesimpulan dari NPV akan konsisten dengan kesimpulan dari IRR. Selanjutnya, yang ketujuh ada Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah present value aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. Nah, keputusan investasi ini adalah jika PI lebih dari 1, maka usulan investasi tersebut diterima. Jika PI kurang dari 1, maka usulan investasi. Selanjutnya ada perbandingan metode NPV, IRR, dan PI. Yang pertama ada NPV dengan IRR. Poin pertama, mutually exclusive atau saling menghilangkan, dan yang kedua ada independen atau bebas. Untuk jenis yang pertama, kita hanya bisa memilih satu dari beberapa usulan atau menolak semuanya. Kita tidak bisa memilih semuanya. Untuk jenis yang kedua, keputusan memilih atau menolak satu proyek tidak akan mempengaruhi keputusan pemilihan atau penolakan proyek lainnya. Selanjutnya, metode NPV dengan PI. Jika proyek yang kita analisis bersifat independen, maka keputusan NPV dengan PI akan konsisten satu sama lain. Dalam hal ini, proyek dengan NPV yang positif juga mempunyai PI yang lebih dari 1. Masalah yang timbul untuk PI adalah untuk usulan investasi yang mutually eksklusif. Rekonsiliasi
antara PI dan NPP bisa dilihat dengan melihat NPP dan PI untuk aliran kas tambahan atau incremental cash flow. Here ada MIRR atau Modified Internal Rate of Return. Metode MIRR dibuat untuk menghilangkan kelemahan IRR, sementara angka MIRR yang dihasilkan akan mirip dengan IRR dalam bentuk persentase. Meskipun MIRR lebih baik dibandingkan dengan IRR, tetapi belum bisa menghilangkan kelemahan IRR sepenuhnya. Selanjutnya ada kriteria investasi dalam praktek. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan sebagian perusahaan masih menggunakan kriteria berdasarkan akuntansi atau ARR. Payback period sebagai teknik utama digunakan paling sedikit. Internal rate of return digunakan lebih banyak dibandingkan dengan NPP. Contoh soal perhitungan NPP. Ahmad ditawari suatu usaha yang akan menghasilkan cash flow sebesar 18 juta per tahun selama 3 tahun. Dengan investasi yang Ahmad keluarkan sebesar 45 juta. Dengan pertimbangan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia 5%. Apakah Ahmad mau melakukan investasi usaha tersebut? Sebelum mencari jawabannya, kita ketahui dulu rumus NPP. Rumus NPP yaitu C1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah C2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 ditambah C3 dibagi 1 ditambah R pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai C3 dibagi 1 ditambah R pangkat T dikurang CO. Penyelesaian soal. Diketahui CT 18 juta, CO 45 juta, R 5% atau 0,05. Ditanyakan, apakah Ahmad mau melakukan investasi di usaha tersebut? Penyelesaian NPP 18 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 1 ditambah 18 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 2 ditambah 18 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dikurang 45. NPP 18 dibagi 1,05 ditambah 18 dibagi 1,1025 ditambah 18 1,157625 dikurang 45. NPP 17,142857 ditambah 16,326530 ditambah 15,549076 dikurang 45. NPP 49,018463 dikurang 45 sama dengan 4,01846. Jadi, jika melihat nilai NPP bernilai positif, maka usulan investasi layak untuk dilanjutkan. Contoh soal perhitungan ARR. Perusahaan PT Jaya Abadi mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berapa counting rate of return atau ARR proyek tersebut? Diketahui biaya investasi 500 juta, usia ekonomisnya 10 tahun, cash inflow per tahun 100 juta, depresiasi per tahun 50 juta, 500 juta dibagi 10 sama dengan 50 juta. Penyelesaiannya ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi. ARR sama dengan 100 juta dikurangi 50 juta dibagi 500 juta. ARR sama dengan 50 juta dibagi 500 juta. Jadi ARR sama dengan 0,1 atau dipresentasikan 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return ARR pada proyek tersebut adalah 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.